Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalimat memakmurkan masjid pada ayat di atas bisa mengandung 3 makna. Yang pertama adalah membangun dan memelihara bangunan masjid secara fisik. Yang kedua, memanage atau mengurus masjid secara profesional dan proporsional sehingga masjid berfungsi secara optimal. Dan yang ketiga adalah mengisi masjid dengan berbagai kegiatan, khususnya kegiatan ibadah, kemudian juga kegiatan sosial yang bernilai ibadah pula, kemudian juga sebagai pusat kebudayaan yang tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Masjid bukan hanya sekedar tempat sholat saja sebenarnya. Bukan hanya sekedar sebagai lambang kebanggaan bagi umat Islam. Tetapi bagaimana Islam itu justru menjadi agama yang maju, agama yang rahmatan lil alamin, dengan masjid sebagai Islamic centernya, masjid sebagai pusat dari segalanya. Sebagaimana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfungsikan masjid dengan berbagai fungsi di dalamnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 2 peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kedua peristiwa tersebut erat kaitannya dengan masjid. Yang pertama adalah Isra Mi'raj, atau di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita ketahui bahwa perjalanan di Isra dan di Mi'rajkannya beliau adalah bermula atau diawali perjalanannya minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mengapa tidak langsung saja, misalnya dari rumah beliau dimi'rajkan, menembus langit 7 lapis sampai Sidratil Muntaha, sampai berakhir di Mustawa? Tetapi Allah memperjalankannya diawali dengan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada apa gerangan dengan masjid ini? Lalu yang kedua adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, yang saat itu namanya Yasrib. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal, perjalanan Rasulullah di dalam hijrahnya, Rasulullah dan para sahabatnya sampai di Kuba, sebuah tempat di pinggiran kota Madinah. Jadi hadirin yang berbahagia, hijrah itu bukan pada bulan Muharram, tetapi pada bulan Rabiul Awal. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah sampai di sebuah tempat yang namanya Kuba. Dan di situ kemudian Rasulullah mendirikan masjid. Masjid inilah yang merupakan masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah, yaitu Masjid At-Taqwa, atau kita menyebutnya Masjid Kuba.
Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Tanggal 16 Rabiul Awal sampailah Rasulullah di tengah-tengah kota Madinah. Dan di sini pun Rasulullah yang pertama diinstruksikannya adalah membangun masjid. Mengapa tidak membangun rumah, membangun kediaman Rasulullah, tapi yang pertama adalah membangun masjid. Rasulullah sendiri menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu ada apa gerangan tentu dengan masjid ini? Peristiwa besar Isra Mi'raj, masjid. Peristiwa hijrahnya Rasulullah. Dua peristiwa ini adalah dua peristiwa terbesar di dalam babak perjuangan Islam. Erat kaitannya dengan masalah masjid. Ini adalah merupakan isyarat bagi kita. Di satu sisi kita bangun masjid sebanyak dan sebaik-baiknya. Malu kita sebagai umat Islam seandainya di sebuah komunitas, di sebuah tempat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, masjidnya jelek dan butut, sementara rumah-rumah pribadinya mewah. Mengapa masjid yang didirikan bersama-sama masih jelek, tetapi rumah yang dibiayai oleh sendiri menjadi hebat? Kita sangat malu kalau terjadi seperti itu. Sehingga umat Islam tidak betah berada di dalam masjid. Karena masjid lebih jelek daripada rumahnya, dia lebih nyaman berada di dalam rumahnya sendiri. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Masjid adalah tempat suci. Masjid adalah juga sering disebut sebagai Baitullah. Tapi Rasulullah juga menyebutkan bahwa masjid itu adalah Baitul Muttaqin. Rumahnya Allah dan rumahnya orang-orang yang bertakwa. Tentu yang paling penting bagi kita adalah selain mendirikan masjid dan merawatnya adalah mentakmirkannya, memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan yang bernilai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal." Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya di dalamnya pada waktu pagi maupun petang. Inilah perintah Allah. Bertasbihlah, berzikirlah kalian di dalam masjid-masjid Allah. Masjid itu rumah Allah. Masjid itu rumah orang-orang yang bertakwa. Sehingga di dalam masjid inilah kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi orang-orang yang menghidupkan masjid, bahkan bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Al-masjidu buyutul muttaqin. Faqadda minallahu ta'ala liman kana buyutuhum al-masjidah birrauhi warraha wal jawazi 'ala sirat wan najati minan nar ila ridwanir rabbi tabarakallahu ta'ala. Masjid itu adalah rumah orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala menjamin kepada orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya dengan ketenangan, kesejahteraan, dapat melewati sirat serta selamat dari api neraka menuju keridhaan Tuhan yang Maha Pemberkah lagi Maha Tinggi. Subhanallah. Inilah yang akan diberikan kepada tamu-tamu Allah yang masuk ke dalam masjid. Tidak ada tempat yang apabila masuk ke dalamnya ibadah kecuali masjid.
Duduk saja kita berada dalam masjid dengan diniatkan i'tikaf kepada Allah sudah bernilai pahala. Bagaimana kalau di dalamnya kita beribadah? Tentu lebih dari sekedar itu. Dari 7 golongan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat nanti, pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya terpaut, selalu rindu untuk ke dalam masjid, mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, perbanyaklah kita berada di masjid. Perbanyaklah kita langkah-langkah kita menuju masjid, menuju Baitullah, menuju Baitul Muttaqin ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Qalu, "Bala ya Rasulullah." Isbagul wudu ala makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidarus shalah ba'da shalah fadzalikumur riba. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan atau dosa dan meninggikan derajat kalian? Baik ya Rasulullah, jawab para sahabat. Rasulullah pun bersabda, yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi yang sulit atau mungkin tidak suka. Banyak langkah menuju masjid, menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Itulah ar-ribat atau kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud banyak langkah menuju masjid, ini bisa dimaknakan adalah jarak menuju masjid. Tetapi kebanyakan para ulama mengartikan banyak langkah ke masjid ini adalah sering dan selalu pergi ke masjid. Kedua-duanya tentu bisa dibenarkan. Apakah jarak juga bisa menimbulkan atau memberikan pahala yang lebih besar daripada yang jaraknya pendek? Tentu ya. Tentu yang lebih dari sekedar itu adalah perbanyak langkah menuju ke masjid. Sering-seringlah kita berada di dalam masjid, jangan sering berada di dalam rumah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Maka marilah dalam kita khususnya untuk sholat berjamaah senantiasa kita laksanakan di dalam masjid. Masjid yang sudah kita bangun dengan sebaik-baiknya ini, dengan usaha dan ikhtiar yang kita lakukan sehingga terwujud masjid seperti ini. Penuhilah seruan Allah. Kalau ada suara azan, suara itu ada suara manusia, tapi hakikatnya adalah panggilan dari Allah untuk menunaikan sholat berjamaah. Perhatikan azan dengan sebaik-baiknya pagi. Suara azan itu diawali dengan takbir. Bahkan takbir itu 4 kali ke 4 penjuru arah mata angin. Mengapa panggilan untuk sholat tidak langsung saja hayya 'alas sholat, tetapi Allahu Akbar 4 kali? Ini adalah sebuah proses penyadaran agar manusia sadar, wahai manusia, yang besar itu Allah yang sedang kalian hadapi, yang menghasilkan jutaan, miliaran, bahkan mungkin triliunan rupiah. Itu adalah kecil jika dibandingkan dengan panggilan Allah. Tetapi manusia kadang-kadang bodoh.
Di mana letak kebodohan manusia? Bahkan tidak sekedar bodoh, tapi manusia itu zalim. Kebodohan manusia itu selalu dan selalu mengejar yang kecil, meninggalkan yang besar. Sehingga banyak orang yang berprinsip pada saat dia sedang asyik bekerja yang menghasilkan jutaan miliaran rupiah, terdengar suara adzan, dia menganggap apa yang sedang dihadapinya adalah sesuatu yang besar. Ini adalah proyek besar dan suara adzan adalah kecil. Bahkan sering terjadi di lembaga-lembaga yang juga lembaga yang diurus oleh orang-orang Islam. Pada saat misalnya sedang ada rapat, lalu terdengar suara adzan, suara sayup-sayup adzan. Betul pada saat itu sang MC menghentikan acara, mendekati mikrofon, saudara-saudara, sementara rapat kita skor. Mereka semuanya mendengarkan adzan. Tapi setelah suara adzan itu selesai, lalu ia menghampiri pula mikrofon, saudara-saudara, mari kita lanjutkan rapatnya. Dan sholat duhurnya jam 2 siang. Kalau disuruh memilih, mendengarkan adzan dengan sebaik-baiknya, lalu sholat nanti saja, atau tidak mendengarkan atau mengabaikan suara adzan tapi langsung sholat. Kalau itu sebuah pilihan, maka lebih baik adzan diabaikan tapi langsung sholat berjamaah. Tapi itu bukan pilihan, karena kalau kita mendengarkan adzan, dianjurkan untuk memperhatikan dan juga menjawabnya. Kemudian setelah itu kita tunaikan sholat berjamaah di awal waktu. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keteguhan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sensitivitas iman di dalam hati kita, agar apa yang sebenarnya diberikan oleh Allah itu benar-benar menggetarkan hati dan iman kita. Pada saat Rasulullah menyatakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat, 27 kali derajat jika dibandingkan dengan sholat sendirian, hanya orang-orang yang sensitif imannya, dia akan segera mengejar sholat berjamaah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Dia ridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.